Jauh di dalam hutan yang terlupakan, tersembunyi di balik daun-daun hijau zamrud, terdapat sebuah tempat yang penuh dengan misteri dan ketakutan. Penduduk setempat menyebutnya Goa Bisikan, sebuah nama yang diucapkan dengan rasa hormat dan takut. Tempat di mana udara terasa berat dengan kisah-kisah tak terungkap dan kesunyian berdengung dengan energi yang meresahkan. Selama beberapa generasi, penduduk desa membicarakan gua itu dengan suara pelan. Suara mereka diliputi campuran rasa takut dan daya tarik. Legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi melukiskan gambaran gua itu sebagai tempat di mana batas antara yang hidup dan yang mati menipis. Tempat di mana roh-roh berlama-lama, bisikan mereka terbawa angin yang menyusup melalui gua-gua. Penduduk desa seringkali berkumpul di sekitar api unggun, berbagi cerita tentang pengalaman mereka yang pernah mendekati gua tersebut. Mereka berbicara tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalam gua, suara yang seolah-olah memanggil mereka untuk masuk lebih dalam. Namun, tidak ada yang berani melangkah terlalu jauh, takut akan apa yang mungkin mereka temukan di dalam kegelapan. Beberapa orang mengklaim telah melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar pintu masuk gua. Bayangan yang bergerak dengan cepat dan menghilang seketika. Mereka percaya bahwa gua itu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi roh-roh yang tidak tenang. Roh-roh yang masih mencari kedamaian. Meskipun begitu, daya tarik gua itu tetap kuat. Ada sesuatu yang memikat tentang misteri yang belum terpecahkan, tentang cerita-cerita yang belum terungkap. Setiap kali angin bertiup melalui hutan, membawa bisikan-bisikan dari dalam gua, penduduk desa tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan, berharap suatu hari, mereka akan memahami rahasia yang tersembunyi di dalam goa bisikan. Goa bisikan tetap menjadi simbol dari apa yang tidak diketahui, sebuah pengingat bahwa ada banyak hal di dunia ini yang masih belum kita pahami. Dan selama angin terus berhembus melalui hutan, membawa bisikan-bisikan dari dalam gua, legenda goa bisikan akan terus hidup, menunggu untuk diceritakan kembali kepada generasi berikutnya. Bisikan mereka terbawa angin yang menyusup melalui gua-gua, mengingatkan kita bahwa misteri dan keajaiban masih ada di dunia ini, menunggu untuk ditemukan. Perjalanan ke goa bisikan bukan untuk mereka yang penakut. Jalur ini penuh dengan tantangan dan misteri yang menunggu untuk diungkap. Jalurnya hampir tak terlihat di bawah hamparan daun-daun yang berguguran, menyembunyikan jejak-jejak yang pernah dilalui oleh para petualang sebelumnya. Berkelok-kelok melalui vegetasi yang lebat, udaranya pekat dengan aroma tanah lembab dan kayu lapuk. Setiap langkah membawa kita lebih dalam ke jantung hutan yang misterius ini. Seolah menjaga pintu masuk ke alam yang meresahkan ini, sekawanan burung gagak bertengger di dahan-dahan pohon tua yang keriput, menciptakan suasana yang penuh dengan ketegangan. Mata hitam mereka mengawasi dengan intensitas yang mengerikan, seakan-akan mereka bisa melihat ke dalam jiwa kita. Kehadiran mereka meresahkan, suara parau mereka bergema melalui keheningan hutan seperti sebuah peringatan. Setiap kicauan mereka membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Ada yang mengatakan burung gagak ini lebih dari sekadar burung. Mereka adalah penjaga, pelindung rahasia yang tersembunyi di kedalaman gua. Mereka adalah simbol dari misteri dan kekuatan yang ada di tempat ini. Kehadiran mereka pengingat terus-menerus akan kesucian dan bahaya tempat itu. Setiap langkah yang kita ambil di hutan ini, kita diingatkan akan kekuatan alam yang tidak bisa diremehkan. Melangkah melewati ambang pintu, dan masuk ke dalam gua seperti memasuki dunia lain. Udara langsung menjadi lebih dingin, bau tanah yang lembab semakin kuat, dan selimut kesunyian yang menyesakkan turun. Sinar matahari yang tadinya menembus kanopi di atas ditelan oleh kegelapan. Satu-satunya penerangan berasal dari sinar sempit senter Anda. Ribuan mata berkilauan dari kegelapan saat cahaya Anda mengganggu penghuni dunia bawah tanah ini. Kelelawar, terganggu dari tidurnya, terbang, sayap mereka yang seperti kulit memukul udara,
menciptakan simfoni bayangan yang menari dan berputar-putar di sekitar Anda. Decitan bernada tinggi dan kepakan sayap mereka adalah satu-satunya suara yang memecah kesunyian yang menakutkan. Bagian 4, Gema Masa Lalu. Saat Anda menjelajah lebih dalam ke dalam gua, udara terasa berat dengan beban usia. Dinding-dindingnya mendekat, langit-langitnya menurun hingga Anda terpaksa membungkuk. Sorotan senter Anda memperlihatkan lukisan-lukisan kuno yang terukir di permukaan batu. Gambar-gambar yang telah memudar ini, yang menggambarkan adegan perburuan dan ritual, menceritakan tentang masa lalu, ketika gua itu lebih dari sekadar tempat tinggal kelelawar. Cerita rakyat setempat membisikkan bahwa gua itu digunakan sebagai tempat pemakaman oleh peradaban kuno, raja dan prajurit mereka dibaringkan di kedalamannya. Kehadiran sebuah peti mati batu berukir tunggal, yang terselip di ceruk terpencil, memperkuat kisah-kisah ini. Bagian 5, Beban Kesunyian. Kesunyian di dalam gua hampir memekakkan telinga. Suara-suara dari dunia luar seakan-akan terhenti, meninggalkan Anda dalam keheningan yang mendalam dan menakutkan. Ia menekan dari segala sisi, hanya dipecahkan oleh suara napas Anda sendiri dan tetesan air yang stabil dari stalaktit yang menggantung seperti gigi dari langit-langit. Setiap tetesan air yang jatuh menciptakan gema yang panjang, seolah-olah gua itu sendiri sedang bernapas. Dalam kesunyian inilah Anda menjadi sangat sadar akan detak jantung Anda sendiri. Kehadiran Anda sendiri terasa mengganggu, hampir seperti penistaan. Setiap detak jantung terasa seperti dentuman keras yang memantul dari dinding-dinding batu. Berdiri di depan peti mati kuno, Anda mau tak mau merasakan kedamaian yang mendalam dan kesedihan yang luar biasa. Peti mati itu tampak seperti saksi bisu dari masa lalu yang jauh, menyimpan cerita-cerita yang tak terucapkan. Beban sejarah, musim yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, kehidupan yang dijalani dan hilang, tampaknya menekan Anda, sebuah pengingat nyata tentang perjalanan waktu dan sifat kehidupan yang fana. Setiap lapisan batu menceritakan kisahnya sendiri, dari zaman purba hingga saat ini. Sebuah pengingat nyata tentang perjalanan waktu dan sifat kehidupan yang fana. Artefak dan inskripsi kuno yang tertinggal di dalam gua ini adalah bukti nyata dari peradaban yang pernah ada, memberikan kita pandangan sekilas tentang kehidupan yang telah lama berlalu. Bagian 6, Bisikan di Angin. Ada saat-saat, jauh di dalam pelukan gua, ketika kesunyian dipecahkan oleh suara yang paling samar. Bisikan angin yang tampaknya membawa gumaman suara, gema tawa, desahan duka. Bisikan-bisikan ini, nyaris tak terdengar, tampaknya berasal dari dinding itu sendiri, seolah-olah gua itu sendiri sedang mencoba berkomunikasi. Apakah bisikan-bisikan ini hanyalah tipuan angin yang mempermainkan indera Anda, ataukah bisakah itu menjadi sesuatu yang lebih? Mungkinkah itu suara jiwa-jiwa yang dibaringkan di ruang suci ini, kisah-kisah mereka terukir dalam jalinan gua? Bagian 7, Antara Mitos dan Realitas. Garis antara mitos dan realitas menjadi kabur di dalam batas-batas gua bisikan. Kisah-kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, terjalin dengan bukti nyata, menciptakan permadani intrik dan keajaiban. Lukisan gua, peti mati kuno, bisikan menakutkan, semuanya mengisyaratkan masa lalu yang diselimuti misteri, masa lalu yang terus bergema di masa kini. Apakah gua itu benar-benar dihantui oleh roh-roh mereka yang dibaringkan di kedalamannya? Ataukah kisah-kisah ini hanyalah cerminan dari ketakutan kita sendiri, dan daya tarik kita terhadap hal yang tidak diketahui? Mungkin jawabannya terletak di antara keduanya. Bagian 8, Tempat Roh-Roh yang Gelisah. Apapun kebenarannya, tak dapat disangkal rasa tidak nyaman yang merasuki goa bisikan. Ini adalah tempat di mana tabir antara fisik dan spiritual tampaknya menipis, di mana batas-batas pemahaman kita diuji, dan di mana misteri hidup dan mati bertemu. Mungkin liminalitas inilah, perasaan terjebak di antara dunia, yang membuat goa bisikan begitu meresahkan.
Ini adalah tempat di mana kita dipaksa untuk menghadapi kematian kita sendiri, tempat kita sendiri dalam permadani eksistensi yang agung. Bagian 9, Misteri yang tersisa. Saat Anda keluar dari gua, mengerjap melawan serangan sinar matahari yang tiba-tiba, dunia luar tampak entah bagaimana berubah. Suara-suara hutan yang familiar, kicau serangga, gemerisik daun, tampak menguat, warnanya lebih cerah. Anda membawa serta kenangan akan kesunyian gua, beban sejarahnya dan misteri bisikan di angin yang masih tersisa. Goa bisikan tetap menjadi teka-teki, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertabrakan, dan di mana batas-batas pemahaman kita didorong hingga batasnya. Ini adalah tempat yang akan tetap bersama Anda lama setelah Anda pergi. Misterinya tetap ada di benak Anda seperti bisikan samar di angin.